Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Halo, apa kabar semua teman-teman? Sehat-sehat selalu ya di sana. Semoga teman-teman sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Pilpres 2024 yang mana dalam video kali ini Anies Baswedan menyinggung Bapak Prabowo Subianto gara-gara membeli pesawat bekas, dan ada salah satu netizen yang menanggapi tentang pernyataan atau singgungan Anies Baswedan terhadap Prabowo, yang mana Anies Baswedan itu menyatakan dalam debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden kemarin itu mengatakan Bapak Prabowo membeli alat pesawat bekas. Inilah tanggapan netizennya. Titik kali ini saya tujukan kepada calon presiden nomor urut 1, yaitu Profesor Anies Baswedan. Wow, Profesor Anies Baswedan. Ketika saya lihat waktu berdebat, Anda menyerang seorang Prabowo dengan statement beli alutsista bekas. Ya, karena memang cuman itu saja senjata kalian untuk menyerang Prabowo, yaitu beli alutsista bekas. Anda tidak ungkap waktu berdebat bahwa Prabowo juga memesan alutsista baru. Anda tidak pernah ungkap itu. Yang penting yang Anda ungkapkan adalah bagaimana supaya Prabowo dipermalukan dengan komentar alutsista bekas. Kalau kita berbicara alutsista bekas di sini, Anies, alutsista bekas bukan berarti tidak bisa hidup. Itu layak dipakai mungkin 25 tahun ke depan. Dan ada juga ahli teknik mesin kok yang coba, yang melihat, yang tes bahwa jet itu masih layak dipakai. Bukan berarti bekas tidak bisa dipakai. Dan kalau kita berbicara soal alutsista bekas ini, Nis, Prabowo ada pesan alutsista yang baru tetapi belum diantar. Prabowo beli alutsista bekas ini bukan berarti untuk pajang doang. Bukan berarti. Jadi menurut netizen ini atau mbak-mbak ini, Prabowo itu ada pesan pesawat baru. Artinya itu sudah pesan, karena ini mungkin orang luar pulau ya, ada pesan gitu ya. Jadi artinya itu sudah pesan pesawat baru, cuman tidak dipublikan gitu ya. Untuk parkir doang, untuk omong kosong doang. Tetapi itu untuk antisipasi. Ketika ada negara lain yang nyerang negara kita secara tiba-tiba, apakah Profesor Anies harus tunggu alutsista yang baru dulu, baru kita melawan? Itu pertanyaan saya dari masyarakat NTT ini. Apakah harus tunggu alutsista yang baru dulu, baru kita melawan orang yang nyerang negara kita? Itu pertanyaan saya dari masyarakat bodoh ini. Dengan adanya alutsista bekas, itu antisipasi. Siapa tahu ada negara yang nyerang negara kita secara tiba-tiba. Bukan berarti alutsista bekas itu tidak bisa dipakai. Otak itu cerdas dikit dong. Tidak mungkin kalau ada negara yang nyerang negara kita, kita tunggu alutsista baru kita mengadakan perlawanan. Prabowo pengalaman dalam hal pertahanan, dia sudah makan asam garam. Dengan adanya alutsista bekas ini, menunggu alutsista baru, menjaga antisipasi. Siapa tahu ada negara yang menyerang negara kita secara tiba-tiba. Saya salut dengan Prabowo ini. Saya mau hampir nangis loh. Dia tidak pernah buka keburukan Muniz, walaupun dia sudah banyak berkorban buat kamu. Karena apa? Karena dia anggap kau itu bagian dari dirinya. Kalau saya ngomong jujur, saya masyarakat NTT ini menilai, bukan Prabowo. Ketika Anda menjadi Menteri Pendidikan, Anda salah hitung mulu. Ketika Anda menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anda kelebihan bayar mulu. Berapa banyak APBD DKI Jakarta yang dibuang percuma dengan
konsep-konsepmu yang tidak masuk akal di luar nalar semua, dengan program-programnya yang tidak masuk akal. Tetapi Prabowo tidak sampai hati untuk mengungkapkan itu ke publik. Dia menutup rapat-rapat di dalam hatinya. Dia tidak mau membuka aib Muniz. Tetapi Anda dengan secara gamblang sambil ketawa sinis beri nilai 11 untuk pertahanan. Prabowo telan dalam hati. Bukan berarti Prabowo tidak menjawab pertanyaan Muniz, tetapi dia terdiam sampai hati ya. Anak prajurit keluar masuk hutan, walaupun mereka tidak makan di hutan, kena matahari, ditusuk duri. Anak prajurit Prabowo yang membela untuk NKRI ini diberi nilai 11. Itu yang Prabowo makanya terdiam. Anda jangan sok cari kesalahan Prabowo dong. Ketika Anda jadi Menteri Pendidikan aja salah hitung mulu. Ketika jadi gubernur ada kelebihan bayar mulu. Lalu Anda sok mencari kesalahan orang. Satu lagi yang saya salut dari seorang Prabowo ini, Nis. Dia antarkan kamu jadi DKI 1, gubernur. Walaupun dia gadekan sertifikat tanahnya, apakah dia pernah ungkap? Dia tidak mau. Dia tutup rapat-rapat bahwa dia kampanyekan Anda rela gadekan sertifikat tanahnya untuk kampanyekan Anda pilkada DKI Jakarta. Tetapi ada orang lain yang ungkapkan ke publik kalau Prabowo sendiri dia tidak mau membuka keburukan orang lain. Dia cukup simpan dalam hati. Walaupun begitu banyak mobil-mobil yang ikut kampanye, yang penting Anies bisa jadi DKI 1. Tetapi Anda tidak pernah lihat itu. Tidak pernah lihat kebaikan Prabowo. Ternyata profesor ini pemikirannya kok dangkal sekali ya. Saya tamat SMP walaupun saya tidak tamat sekolah seperti kamu, Nis. Tetapi alutsista bekas itu, siapa tahu ada negara yang nyerang negara kita secara tiba-tiba. Apakah kita harus tunggu yang baru dulu, yang keluar dari perusahaan dulu baru kita melawan? Apakah yang tunggu harus sertifikat baru dulu, ada segelnya dulu baru kita melawan negara lain? Dengan adanya alutsista bekas ini menjaga antisipasi, menunggu alutsista baru datang. Salam pakai ini. Lain kali juga jangan pernah menggigit orang yang sudah menolong kamu. Itu bahaya, Nis. Oke, jadi ini ya teman-teman video kali ini. Jadi netizen itu marah kepada Anies karena Anies menyatakan Bapak Prabowo itu membeli pesawat bekas. Dan menurut pernyataan si Mbak ini, siapa tahu ada serangan dari negara lain, maka itu antisipasi untuk melawan. Kalau masih menunggu yang pesawat yang baru, karena menurut keterangannya Prabowo waktu di debat itu, kalau baru ini masih belum bisa dipakai gitu ya, masih belum bisa dipakai dan nunggu beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya baru bisa dipakai. Dan betul juga sih kalau menurut saya, kayak saya sependapat sama si mbaknya itu, bahwasanya alutsista yang bekas itu yang masih umurnya masih muda dan itu langsung bisa digunakan apabila ada serangan-serangan mendadak dari negara lain gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya pendapatnya si Mbak itu. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan buat teman-teman yang sependapat atau yang tidak sependapat, silahkan komen di kolom komentar ya nanti di video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.